Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Wiwi. Pada pagi hari ini kita bersama akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, muatan pelajaran bahasa Indonesia, dengan topik gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, mari kita awali dengan bacaan doa. Semoga materi yang akan kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi anak-anak semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.2 mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak bisa memahami pengertian teks lisan. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan yang didengar. Anak-anakku, apa sih teks lisan itu? Yaitu teks yang dibacakan atau teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Kemudian contoh dari teks lisan diantaranya adalah teks berita yang didengarkan di radio, naskah drama dalam bentuk dialog. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hanya di sini Bu Wi mengingatkan, gagasan pokok yaitu topik yang dibahas pada suatu teks. Kemudian yang dimaksud gagasan pendukung yaitu uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Anak-anakku, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal-hal yang dibicarakan atau dibacakan. Untuk selanjutnya anak-anak, silakan anak-anak simak cerita berikut. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan membacakan sebuah teks dengan judul Rujak Cingur. Teks ini terdiri dari satu paragraf 4 kalimat. Anak-anak, silakan simak dengan baik-baik agar anak-anak nantinya dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang berjudul Rujak Cingur yang akan Ibu bacakan. Bagaimana? Sudah siap? Baik, Ibu mulai. Untuk kalimat pertama, rujak cingur adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama di daerah asalnya, yaitu Surabaya. Kalimat kedua, dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Kalimat ketiga,
Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah, seperti timun, kerahi, bengkuang, mangga muda, nanas, kedondong. Kemudian ditambah lontong, tahu, tempe, bendoyo, cingur, serta sayuran seperti kecambah atau toge, kangkung, dan kacang panjang. Kalimat keempat, semua bahan tadi dicampur dengan saus atau bumbu yang terbuat dari olahan petis udang, air matang untuk sedikit mengencerkan, gula atau gula merah, cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, dan irisan tipis pisang biji hijau yang masih muda atau pisang kluthuk. Anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang telah Ibu bacakan. Untuk gagasan pokok, kita peroleh dari kalimat pertama, yaitu rujak cingur, makanan tradisional dari Surabaya, Jawa Timur. Untuk gagasan pendukung yang pertama kita peroleh dari kalimat kedua, yang berbunyi, dalam bahasa Jawa, cingur berarti mulut, merujuk pada moncong sapi sebagai bahan rujak. Untuk gagasan pendukung yang kedua, kita peroleh dari kalimat ketiga, yang intinya bahan-bahan untuk membuat rujak cingur. Gagasan pendukung selanjutnya kita peroleh dari kalimat keempat, yaitu tentang bumbu rujak cingur. Baik anak-anak, bagaimana? Anak-anak sudah paham untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibacakan? Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Baiklah anak-anak, untuk tugas anak-anak pada pagi hari ini, yaitu simaklah teks lisan yang akan dibacakan Bu Wiwi berikut ini, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta konsep. Baik anak-anak, silahkan anak-anak menyimak teks lisan yang akan dibacakan oleh Bu Wiwi. Teks ini berjudul Permainan Tradisional Gobak Sodor. Teks ini terdiri dari 1 paragraf 5 kalimat. Kalimat pertama, permainan gobak sodor adalah permainan yang berasal dari Jawa Tengah. Kalimat kedua, permainan ini dimainkan oleh 2 tim. Tiap tim terdiri dari 3 hingga 5 orang. Kalimat ketiga, permainan ini biasanya dimainkan dengan menggunakan lapangan segi 4 berukuran 9 kali 4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Kalimat keempat, anggota tim yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan dibagi 2, menjaga di garis horizontal dan batas vertikal. Mereka harus berusaha untuk menghalangi lawan agar tidak melewati garis batas. Kalimat kelima, permainan gobak sodor ini memiliki jiwa kebersamaan, belajar kompak dan bekerja sama, juga mengajarkan kita
untuk tidak putus asa dan harus tetap berusaha. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.